السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bidadari dalam Islam. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Sesungguhnya di antara kenikmatan surga yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya yang beriman dan dirindukan oleh jiwa, dikejar oleh hati adalah bidadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati mereka dengan sebaik-baik sifat-sifat dan seindah-indah tabiat, memancing selera orang yang mengejarnya sehingga seakan-akan orang-orang yang beriman melihatnya secara nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fihinna qasratut tarf, lam yathmithhunna insun qablahum wala jan, fabi'ayyi ula'i rabbikuma tukadziban." Kannahunnal yaqut wal marjan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Ar-Rahman 55-56-58. Al-Hasan dan para ulama tafsir berkata, dalam kebeningan permata yakut dan putihnya marjan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hurun 'ain, kamthalil lu'lu'il maknun." Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Al-Waqiah 56-22-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'an, faja'alnahunna abkara, 'uruban atraban, li ashabil yamin." Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Al-Waqiah 56-35-38. Al-Hur adalah bentuk jamak dari huro yang berarti wanita yang muda, cantik dan jelita, putih, bermata hitam. Radhiyallahu anha berkata, "Kulit putih adalah setengah dari kecantikan." Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila seorang wanita telah memiliki kulit yang putih dan rambut yang bagus maka telah sempurna kecantikannya. Dan orang Arab memuji wanita yang berkulit putih. Wanita yang berkulit putih, baik hati dan tidak suka melakukan perbuatan dosa. Seperti kijang Mekah yang dilarang untuk diburu. Karena tutur kata yang lembut dia disangka penzina. Dan mereka tidak mau melakukan zina karena taat terhadap Islam. Firman Allah yang mengatakan uruban adalah bentuk jamak dari uruban, artinya wanita yang memadukan antara kecantikan tubuh dan keelokan dalam sikap yang santun, elok dalam hidup bersuami istri, memancing gairah cinta pada suami dengan sikap yang manja dan tutur kata yang lembut dan ungkapan yang manis serta gerak-geriknya yang indah. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir tentang makna kata uruban, bahwa mereka adalah wanita-wanita yang menawan, memiliki rasa cinta yang dalam, genit, manja, dan penyayang. Semua ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh para ulama tentang penafsiran makna uruban. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan atraban, Ibnu Abbas berkata, dan seluruh ulama tafsir mengatakan artinya adalah wanita yang memiliki usia yang sama, yaitu wanita yang memiliki usia 33 tahun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pada bidadari kebaikan dalam penciptaan dan akhlak, kecantikan wajah, kulit halus yang mengagumkan pikiran dan lisan tidak mampu mengungkapkannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, Awalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari laylatil badri, la yabsukuna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawatuna aniyatuhum fiha dhahabu, amshatuhum min al-dhahabi wal-fiddati, wa majamiruhum al-aluwatu, wa rashruhum al-misku, wa likulli wahidin minhum zawjatani, يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. رواه البخاري برقم 3245 ومسلم برقم 2834. Kelompok pertama yang akan memasuki surga akan memiliki wajah yang sama seperti bulan purnama. Mereka tidak meludah, ingusan dan tidak pula berak padanya. Bejana-bejana mereka di dalamnya adalah emas, sisir-sisir mereka dari emas dan perak, tempat buhur, gahru, mereka terbuat dari kayu yang sangat harum, mereka dari mereka minyak mis. Setiap mereka memiliki 2 istri, bagian dalam betisnya tampak dari balik dagingnya karena kecantikannya, tidak ada perselisihan antara mereka dan tidak pula terjadi pertengkaran. Hati mereka satu, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu pagi dan petang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab syahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري برقم 3796 ومسلم برقم 1880. Pergi pada waktu pagi di jalan Allah atau pada waktu petang lebih baik dari dunia dan seisinya, dan pendeknya anak panah salah seorang di antara kalian dari surga atau tempat cemetinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan seandainya seorang bidadari dari surga turun ke menghampiri penghuni bumi, maka dia akan menerangi antara langit dan bumi dan akan menyebarkan semerbak bau yang harum, dan selendang yang menutupi kepalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan bidadari itu terbebas dari segala kotoran dan sesuatu yang menjijikan baik lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 2:25. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa al-mutaharah berarti suci dari haid, kencing, nifas, berak, ingus, ludah dan setiap kotoran serta perkara yang menjijikkan seperti apa yang terjadi pada wanita di dunia ini. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bersamaan dengan itu batin mereka juga suci dari akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela, lisan mereka suci dari kekejian dan ucapan yang kotor, pandangan mereka suci dari keinginan kepada selain suami dan pakaian mereka suci dari kotoran yang bisa mengotorinya. Di antara balasan besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman di dalam surga yang mulia, adalah mereka akan menikah dengan para bidadari, maka dengan ini akan terwujud kebahagiaan dan kelezatan hidup menjadi sempurna.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muttaqina ala sururin masfufatin wa zawajnahum bihurin ain. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Thursday/52:20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wazwajuhum fi dhilalin 'alal araki muttaqiuna. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang, mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Dalam kesibukan mereka. Yasin/36, 55-56. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha 60 milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihim al mu'minu fala yara ba'dhum ba'dan, rawahul Bukhari wa Musliman. Sesungguhnya bagi orang yang beriman di dalam surga terdapat sebuah kemah dari satu mutiara yang memiliki ruang melengkung, panjangnya 60 mil, bagi orang yang beriman pasangan di dalamnya, seorang mu'min berkeliling kepada mereka namun sebagian mereka tidak melihat kepada sebagian yang lain. Dan kemah-kemah ini bukan bagian dari ruang-ruang dan istana-istana yang dijanjikan oleh Allah di dalam surga, ini adalah bentuk kenikmatan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Syagir dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah kita akan berkumpul dengan istri-istri kita di dalam surga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yasilu fil yawmi ila 100 'adhra, rawahu Tabarani fil Mu'jam as-Saghir biraqmi 795. Sesungguhnya seorang lelaki akan berkumpul dalam satu hari bersama 100 gadis. Dan para bidadari itu sangat rindu kepada suami-suami mereka dari golongan orang yang beriman, bahkan mereka berdoa agar orang yang menyakiti suaminya di dunia ditimpakan keburukan atas mereka. Lalu bagaimana jika sang suami datang dan sang bidadari diberitakan tentang kedatangan suaminya itu? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain, la tu'dhihi qatalakillahu, fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilayna, rawahu Ahmadu fi musnadihi biraqmi 22101. Tidak seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istri yang dari bidadari berkata, Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu, sebab dia di sisimu hanya sebagai orang yang mampir saja dan akan berpisah denganmu menuju kami. Dan para pengantin dari bidadari akan semakin cantik, cinta dan rindu kepada suaminya di dalam surga walau zaman berputar dan masa berganti panjang. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab syahihnya dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah, fatahubbu rihu shamali, fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan, fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan, fayakulu lahum ahluhum, Wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, fayaquluna, wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Akhrajahu Muslimun biraqmin 2833. Sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar yang didatangi setiap hari Jumat, lalu angin utara berhembus, maka angin itu menghempas wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, maka dengannya mereka akan bertambah cantik dan elok. Lalu mereka kembali kepada keluarga mereka sementara wajah mereka sangat cantik dan elok. Maka keluarga mereka berkata kepada mereka, Demi Allah, sungguh setelah pergi, kalian begitu tampak cantik dan elok. Maka para lelaki penghuni surga pun berkata, Kalian juga begitu tampak cantik dan indah setelah kepergian kami.
Dan setelah orang-orang yang saleh di dunia ini mengetahui dari kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi mereka tentang keadaan para bidadari, maka mereka bertambah rindu dan cinta kepada mereka, dan hal ini akan memotivasi mereka untuk taat kepada Allah, dan hati mereka tertuju senang kepada mereka. Rabi'ah bin Kaltsum berkata, Al-Hasan memandangi kami pada saat kami masih muda dan berkata, apakah kalian tidak rindu kepada bidadari? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau. والله أعلم بالصواب.